Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bu Rizky Firdaus Darmania, SE.M.SM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Public Speaking dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan melakukan eh, public speech untuk memenuhi nilai UAS dari mata kuliah public speaking. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Bapak atau Ibu dosen dan seluruh teman-teman. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atasnya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah pilar utama dalam membangun bangsa yang kuat dan berdaya saing. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pendidikan kita tidak hanya memasukkan individu yang cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Yang pertama itu kita memasuki pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Pendidikan bukan sekedar proses transfer ilmu pengetahuan dari guru atau dari dosen ke mahasiswa atau siswa, tetapi pendidikan adalah proses membentuk karakter dan penanaman nilai-nilai moral dan pengembangan potensi diri. Melalui pendidikan kita belajar tentang toleransi, kerja keras, tanggung jawab, dan pentingnya menghargai perbedaan. Dalam era globalisasi seperti sekarang, pendidikan memainkan peran yang sangat krusial. Kita hidup di dunia yang terus berkembang dengan pesat, teknologi, informasi, dan komunikasi yang semakin canggih menuntut kita untuk terus belajar dan beradaptasi. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita semua untuk tidak pernah berhenti belajar. Yang kedua itu, kita masuk ke dalam materi pendidikan sebagai kunci kesuksesan. Hadirin yang saya hormati, tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam meraih kesuksesan. Melalui pendidikan, kita membuka pintu kesempatan yang lebih luas. Pendidikan yang memberi kita keterampilan pengetahuan yang diperlukan untuk meraih cita-cita dan mewujudkan impian. Namun, kesuksesan tidak hanya diukur dari prestasi akademis semata. Kesuksesan sejati adalah ketika kita mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, mari kita jadikan pendidikan sebagai alat untuk tidak hanya meningkatkan diri sendiri, tapi juga berkontribusi kepada masyarakat. Selanjutnya itu kita ada materi tantangan pendidikan di Indonesia. Meski kita menyadari pentingnya pendidikan, kita harus juga mengakui bahwa ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Di Indonesia masih banyak daerah yang kekurangan fasilitas pendidikan, banyak anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ini adalah tantangan besar yang harus kita hadapi bersama sebagai bagian dari masyarakat. Kita harus
berperan aktif dalam mencari solusi atas masalah ini. Pemerintah tentu memiliki peran besar, tetapi kita juga bisa ikut berkontribusi. Salah satunya adalah dengan menjadi relawan pendidikan atau mendukung program-program pendidikan di daerah-daerah yang terpencil. Tantangan pendidikan Indonesia mesti kita menyadari pentingnya pendidikan. Kita juga harus mengakui bahwa ada banyak tantangan yang harus dihadapi di Indonesia. Tantangan dalam dunia pendidikan yang sangat beragam dan kompleks. Tantangan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari akses pendidikan, kualitas pendidikan, hingga kesenjangan pendidikan. Akses pendidikan, salah satu tantangan terbesar adalah yang belum merata. Masih banyak daerah di Indonesia, terutama di wilayah terpencil dan pedalaman, yang kekurangan fasilitas pendidikan. Banyak anak di daerah-daerah ini yang harus menempuh perjalanan jauh dan melewati medan yang sulit untuk bisa bersekolah. Bahkan ada yang harus menyeberangi sungai atau berjalan kaki berjam-jam setiap hari. Hal ini tentu sangat mempengaruhi semangat dan motivasi belajar mereka. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan. Sekolah-sekolah di perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih baik seperti gedung yang memadai, perpustakaan, laboratorium, dan akses internet. Sementara itu, banyak sekolah di pedesaan yang masih kekurangan ruang kelas, meja, kursi, dan buku pelajaran. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di daerah perkotaan pedesaan. Kualitas pendidikan juga menjadi salah satu masalah akses adanya kekurangan kualitas pendidikan menjadi tantangan serius. Kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hasil dari berbagai survei internasional menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi mahasiswa atau siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan zaman, metode pengajaran yang masih konvensional, serta kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional bagi para guru atau dosen. Banyak guru yang belum memiliki kualifikasi yang memadai dan tidak mendapatkan pelatihan yang cukup untuk meningkatkan kompetensi mereka. Akibatnya, proses belajar mengajar menjadi kurang efektif dan kurang mampu mengembangkan potensi siswa secara optimal. Yang selanjutnya itu ada kesenjangan pendidikan. Kesenjangan pendidikan juga menjadi masalah yang signifikan. Terdapat kesenjangan antara pendidikan di sekolah negeri dan swasta, serta antara sekolah-sekolah unggulan dan sekolah-sekolah yang relatif biasa. Siswa di sekolah-sekolah unggulan dan swasta umumnya memiliki akses lebih baik ke sumber daya pendidikan seperti buku, pembelajaran, teknologi, dan guru yang berkualitas. Selain itu, faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam kesenjangan pendidikan. Banyak keluarga yang tidak mampu membiayai pendidikan anak mereka, sehingga anak-anak harus putus sekolah dan bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Ini adalah dilema besar yang harus kita hadapi karena
karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang latar belakang ekonomi mereka. Yang keempat itu ada tantangan sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya juga menjadi tantangan dalam pendidikan Indonesia. Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa pendidikan tidak begitu penting, terutama di daerah-daerah tertentu. Beberapa tradisi dan budaya lokal kadang-kadang menghambat anak-anak, terutama anak perempuan, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, masalah seperti pernikahan dini dan eksploitasi anak juga menjadi hambatan yang menikah di usia dini atau harus bekerja untuk membantu keluarga seringkali terpaksa meninggalkan bangku sekolah. Padahal pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan. Yang selanjutnya itu ada peran guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hadirin yang saya hormati, guru adalah ujung tombak dalam proses pendidikan. Tanpa guru yang berdedikasi, mustahil bagi kita untuk mencapai tujuan pendidikan. Guru bukan hanya seorang pengajar, tetapi juga pembimbing, motivator, dan inspirator bagi mahasiswa-mahasiswa dan siswanya. Oleh karena itu, marilah kita hormati dan hargai peran para guru. Mari kita dukung mereka dengan memberikan apresiasi yang layak atas kerja keras dan dedikasi mereka. Sebagai siswa, kita juga harus menunjukkan rasa hormat dengan belajar tekun dan sungguh-sungguh. Yang selanjutnya itu ada pendidikan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0, di mana teknologi digital, kecerdasan buatan, dan Internet of Things menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendidikan harus mampu beradaptasi dalam perubahan ini. Kurikulum harus diperbarui agar relevan dengan kebutuhan zaman. Sebagai siswa, kita harus siap menghadapi tantangan ini dengan meningkatkan keterampilan digital dan teknologi. Jangan takut dengan perubahan, karena perkembangan mari kita sambut era ini dengan semangat belajar yang tinggi dan kesiapan untuk terus berinovasi. Selanjutnya itu pentingnya pendidikan untuk membentuk karakter. Selain penampilan akademis dan teknologi, pendidikan karakter juga tidak kalah penting. Pendidikan karakter untuk membentuk pribadi yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Nilai-nilai ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal berharga dalam menghadapi berbagai situasi. Pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini, baik di rumah maupun di sekolah. Dengan pendidikan karakter yang kuat, kita akan menjadi individu yang tidak hanya pintar, tetapi juga berakhlak mulia. Yang ketujuh, yang terakhir itu ada peran keluarga dalam pendidikan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa keluarga memegang peranan penting dalam pendidikan. Orang tua adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Dukungan dan bimbingan dari orang tua sangat diperlukan agar anak dapat belajar dengan baik. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak sangat penting dalam proses pendidikan. Orang tua harus aktif terlibat dalam pendidikan anak, baik dengan membantu dalam
belajar di rumah maupun dengan memberikan motivasi dan arahan yang tepat. Hadirin yang berbahagia, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Mari kita jadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Dengan pendidikan yang baik, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan yang meraih masa depan yang gemilang. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita terus bersemangat dalam belajar dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara ini. Mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.